Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Prasetyo beserta beberapa rekan saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dikarenakan kami masih dalam proses pembelajaran, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menyaksikan. Definisi pasar uang. Pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung ataupun melalui perantara. Dana jangka pendek yang dimaksud adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun. Kebutuhan akan pasar uang didasari karena adanya kebutuhan dalam mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya yang harus segera dipenuhi. Dalam praktek pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secari kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Tujuan pasar uang adalah untuk memberikan alternatif baik bagi lembaga bank maupun bukan bank. Fungsi pasar uang. Adapun fungsi dari pasar uang diantaranya adalah yang pertama, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberi sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPPU. Yang ketiga, dapat menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat, atau fungsi pasar uang bisa juga perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek menjadi sarana penghimpunan dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya, secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka atau Channel for Implementing Policies. Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sementara untuk tujuan kontraksi moneter umumnya digunakan surat berharga pasar uang atau SBPU. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Manfaat pasar uang. Yang pertama, memperlancar terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan untuk kelancaran proses produksi. Yang kedua, memperlancar terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang ketiga, memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Yang keempat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Manfaat pasar uang dapat pula kita lihat dari banyaknya para pelaku yang terlibat dalam pasar uang. Di antaranya adalah bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi pihak yang membutuhkan dana atau emiten, dan yang kedua dari sisi pihak yang akan menanamkan modalnya atau investor. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu tujuan pasar uang dari sisi
sisi pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Tujuan pasar uang bagi sisi atau pihak yang membutuhkan dana yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan yang terakhir sedang mengalami clearing atau bank. Lalu untuk tujuan pasar uang dari sisi pihak yang akan menanamkan modalnya atau investor, yang pertama untuk mendapatkan penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, yang kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan yang terakhir spekulasi. Selanjutnya yaitu ada instrumen pasar uang. Adapun instrumen atau surat-surat yang diperjualbelikan di dalam pasar uang Indonesia, yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia, adalah instrumen utang yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun bank sentral dengan jumlah tertentu yang telah dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan, yang biasa itu berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua itu surat berharga pasar uang atau SBPU, adalah surat-surat berharga yang berjangka pendek yang diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, ada komersial paper bonds yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima yaitu ada repurchase agreement. Repurchase agreement adalah transaksi surat menyurat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat menyurat berharga tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditentukan dahulu. Yang terakhir ada banker acceptance, yaitu merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Setiap jenis usaha tentu mengandung risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Berikut kita akan bahas jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko pasar. Semua surat berharga termasuk instrumen pasar uang memiliki risiko yang disebut market risk atau kadang-kadang disebut juga interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga atau tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, dari risiko reinvestment. Dalam praktiknya, bukan saja harga surat berharga yang dapat jatuh, tetapi juga tingkat bunga. Turunnya harga sekuritas pada gilirannya menyebabkan timbul risiko investor yang disebut reinvestment risk, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, ada risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko ini juga disebut sebagai default risk atau credit risk. Yang keempat, ada risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu, risiko inflasi juga sering disebut dengan risiko daya beli atau purchasing power risk. Yang kelima, ada risiko valuta atau currency or exchange rate risk. Investor dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang. Yang keenam, ada risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Dan terakhir itu ada marketability atau liquidity risk. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo.
Sulit dapat menjual kembali saham berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, mekanisme pasar uang. Pasar uang berbeda dengan pasar modal yang tradingnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market. Dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Selanjutnya, kebutuhan adanya pasar uang. Kebutuhan pasar uang terbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Selanjutnya, perbedaan manajemen pasar uang konvensional dan syariah. Pertama, pasar uang syariah mendasari transaksinya pada pola bagi hasil, sedangkan pasar uang konvensional seluruh transaksi berdasarkan pada suku bunga. Kedua peserta dari pasar uang syariah meliputi bank syariah dan bank konvensional, sehingga berbeda dengan pasar uang konvensional yang hanya pada bank konvensional. Ketiga, peranti yang digunakan pada pasar uang syariah adalah sertifikat IMA, sedangkan pada pasar uang konvensional peranti yang umum digunakan adalah promise atau promissory notes. Masih dengan perbedaan manajemen pasar uang konvensional dan syariah, yaitu sertifikat IMA hanya bisa dialihkan satu kali pada uang syariah, namun promise dapat dipindahkan berulang-ulang kali. Sebelum jatuh tempo, sertifikat IMA sebagai peranti utama diterbitkan sebagai bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, sehingga hanya dapat dipindahtangankan atau selama satu kali. Sedangkan promise merupakan negotiable instrumen yang tidak membatasi para pihak dalam menegosiasikan hingga waktu jatuh tempo berakhir. Kedua, dalam perhitungan imbalan peranti utama, pasar uang syariah tidak mengikutkan komponen bunga, sedangkan pasar uang konvensional bunganya adalah komponen utama yang menjadi perhitungan imbalan. Yang ketiga, risiko yang ditimbulkan dari investasi transaksi pada pasar uang syariah jauh lebih kecil dibanding risiko pasar uang konvensional. Kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal itu adalah lembaga keuangan. Dia ini bukan bank, tapi mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Bisa disebut juga lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek. Jadi bisa disimpulkan pasar modal ini dikenal sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli modal atau dana. Selanjutnya itu fungsi pasar modal. Pasar modal berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Biasanya yang bertransaksi itu perusahaan. Nah, pasar modal ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini sebagai upaya berbagai perusahaan guna meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Nah, selanjutnya ada fungsi keuangan, yaitu sarana bagi investor untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dengan cara berinvestasi pada instrumen yang tersedia di produk pasar modal. Ini ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana. Pasar perdana itu salah satu jenis pasar modal dan menjadi tempat melaksanakannya penawaran efek oleh penjamin emisi dan agen penjualan terhadap para investor pabrik. Selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini tempat efek-efek yang telah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Selanjutnya ada bursa paralel. Bursa paralel itu jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Nah, ini ada produk pasar modal yang tadi ya. Fungsi keuangan pasar modal itu investor bisa mendapatkan keuntungan dengan cara berinvestasi. Nah, ini ada produknya yang untuk investasi. Yang pertama itu ada saham, ada obligasi, ada opsi, ada right, ada warrant, dan ada reksadana. Untuk yang resikonya paling tinggi itu ada saham ya, dan yang paling rendah itu ada reksadana.
Nah, di sini juga pastinya ada lembaga yang terlibat ya untuk menjaga keamanan bertransaksi di pasar modal itu. Nah, yang pertama ini ada BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, selanjutnya ada lembaga penunjang pasar perdana, ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi, nah yang terakhir lembaga penunjang pasar penunjang. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terbagi menjadi 3, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah dividen atau bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Kemudian ada capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Kemudian ada manfaat non-finansialnya, yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. Saham yang diterbitkan oleh emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum ada 2 macam, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa yaitu preferred stock. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak ini meliputi hak atas menerima dividen, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Kemudian yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, ada surat berharga lainnya. Selain dari 2 jenis efek di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang. Contohnya seperti waran, option, dan right issue. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan option adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga tetapi bukan emiten untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau call option dan menjual saham atau put option pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada right issue. Right issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atau pemilik saham biasa untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru. Kemudian ada pelaku pasar modal. Para pelaku pasar modal ini ada 6 pihak. Yang pertama ada emiten, yang kedua perantara emisi, yang ketiga badan pelaksana pasar modal, yang keempat bursa efek, yang kelima perantara perdagangan efek, dan yang keenam adalah investor. Selanjutnya ada peran pasar modal dalam meningkatkan sistem finansial. Pasar modal yang efisien diharapkan dapat berfungsi sebagai pertama, menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya yang mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi. Yang kedua, menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling mudah, yaitu biaya transaksi terendah atau penawaran terendah menyebar pada efek atau saham yang diperdagangkan di pasar. Yang ketiga, memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas dengan menentukan harga premi risiko yang merefleksikan tingkat risiko sekuritas tersebut. Yang keempat, menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dan untuk mengurangi tingkat risiko melalui diversifikasi melintasi batas geografis dan melintasi waktu. Kemudian ada hubungan pasar uang dan pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama, pengertian dari pasar uang. Pasar uang adalah tempat untuk pertemuan antara pemilik dana atau modal jangka pendek dan calon pemakaiannya untuk melakukan transaksi jual beli, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu instrumen yang diperjualbelikan itu berbeda. Lalu pasar tempat pelaksanaan transaksinya juga berbeda, struktur organisasinya juga pasti berbeda, dan yang terakhir tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga itu pasti berbeda juga. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.